Cek, cek. Cek. Tes, tes. Nah, kita yang kecil kayaknya. Saya geser dikit kali ya. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Tes. Cek satu. Saya maju dikit ya. Tes. Cek satu, dua. Angkat Cek satu. Oh, Angkat. oke. Baik. Marilah kita awali dengan bersama pada sore hari ini dengan menjunjung Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat sore Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Terimalah salam damai dari saya, Satu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Andit yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kembali berdamai di sana di sini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan mohon maaf karena tadi terlambat 30 menit karena saya ada acara perpisahan dengan guru sekolah TK anak saya. Yes. Okay. Baik. Untuk hari ini saya akan menyampaikan topik yang sama dengan yang saya sampaikan pada saat SPD di Kulon Progo bulan lalu, yaitu tentang usia tua. Ada yang tahu bahasa Palinya usia tua? Sering kita bahasakan juga. Jara ya, jadi jara. Jara. Ya, jara. JARA. Jara Damohi gitu ya. Tuh. Nah, ini saya kutip dari Dhammapada Jara Waga. Jadi kumpulan tentang usia tua, khotbah mengenai usia tua. Ada khotbah Sang Buddha yaitu mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan merana seperti balong tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masa muda akan terbaring seperti busur panah yang rusak menyesali masa lampaunya. Ini adalah Jara Waga ayat 155 dan ayat 156. Baik. Jelas. Ya. Seperti di Kulon Progo, saya juga menyampaikan tema ini bukan karena audiensnya mungkin yang sudah tua gitu, enggak ya. Justru saya dapat ide ini dari anak saya yang berusia sekarang dia sudah umur 6 tahun. Waktu itu dia sedikit iri dengan adiknya. Terus dia bilang, kenapa kalau adik berbuat salah tidak dimarah, kalau dia berbuat salah dimarah? Ya karena kamu udah gede gitu. Jadi dia bilang dia nggak suka jadi gede. I don't like to be old. Terus saya bilang, kamu sudah mau 6 years old. Jadi 6 tahun itu aja udah sebenarnya sudah dibilang tua ya, menua ya. Karena tua itu di KBBI adalah artinya sudah lama hidup dan tidak muda lagi. Kalau lama itu kan relatif. 6 tahun itu ya juga sudah lama hidupnya ya. Dan tidak muda lagi ya. Anak saya sudah bukan bayi lagi gitu. Jadi ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari menjadi tua itu sudah kita rasakan dari sekarang gitu. Dari usia muda aja terdapat hal-hal yang sudah tidak bisa kita ulangi lagi, begitu ya. Nah, kemarin saya tanya di audiens yang di Kulon Progo, kira-kira saat ini menjadi tua itu apa sih yang dirasakan sudah tidak bisa lagi pada zaman masih muda begitu ya. Ada yang mengatakan ya sudah tidak terlihat tidak cantik lagi gitu. Jadi secara fisik
fisik sudah menurun. Ada juga yang bilang sudah pelupa katanya. Kemudian ada juga yang bilang sudah tidak bisa bekerja lagi, kalau kerja sedikit-sedikit capek katanya gitu. Kemudian saya juga pernah dengar intinya yang ngomong yang berusia lanjut ya. Nah, kalau yang seumuran saya gitu yang sudah hampir 40-an, saya pernah dengar podcast Raditya Dika. Dia bilang dia memasuki usia 40-an itu dia sudah tidak bisa, agak susah, kesulitan tidur nyenyak. Jadi pada saat usia 20-an, waktu saya mahasiswa saya masih ingat saya bisa tidur 9 jam, 10 jam gitu bisa non-stop, tidak terbangun gitu. Sementara kalau dari podcast itu saya dengar dia kadang 6 jam itu udah bagus, 7 jam itu udah susah. Dan bahkan seumuran saya ini sudah pada mengkonsumsi suplemen magnesium yang konon katanya bisa membuat tidur lebih nyenyak. Minumnya pada sore hari begitu. Jadi ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari usia tua itu tidak perlu nunggu sampai usia lanjut ya. Jadi perlahan-lahan tanpa kita sadari ya kita sudah dari hari ke hari sudah menua. Kemudian kalau dari saya sendiri yang saya lihat dari foto-foto saya zaman dulu masih tembem ya. Sekarang makin lama makin tirus. Jadi kalau pada wanita itu penuaannya itu ada dua, ada yang tambah makin tirus, ada yang makin kayak mungkin istilah bahasa Jawanya kata umat Kulon Progo itu kempot katanya. Terus ada juga yang proses penuaannya itu lebih menurun, bahasa Inggrisnya itu saggy gitu ya. Jadi ya itu juga tidak ya bisa kita mungkin dipermak ke Korea segala macam, tapi satu hal yang pasti ya itu tidak selamanya, maksudnya tidak setelah kita permak ya pada waktu tertentu akan kembali lagi, karena semua perawatan yang ada saat ini semuanya itu tidak ada yang datang sekali langsung beres, selalu akan ada kontrol lagi, revisi lagi begitu. Jadi untuk kembali ke seperti dulu lagi itu sudah tidak bisa gitu. Jadi usia tua itu datang perlahan dan tanpa kita sadari ya tahu-tahu kita sudah sampai umur segini gitu. Nah, baik, itu intronya. Jadi pada malam hari ini saya akan menceritakan kembali cerita pada zaman Sang Buddha yang menyebabkan Buddha berkhotbah seperti Dhammapada tersebut. Ini adalah cerita tentang Mahadana. Mungkin udah ada yang pernah dengar ceritanya. Saya ingat saya dengar ceritanya itu pertama kali di sini di Wihara Gerbang. Saat itu Bante Diracito sedang memberikan sedikit ujangan kepada pemuda-pemuda ya. Jadi waktu itu ada pemuda-pemuda duduk di sini, saya masih ingat. Terus Bante Diracito menceritakan tentang kisah pemuda yang kaya raya menikah dengan istrinya yang juga kaya raya. Saat itu siapa ya pemudanya? Ada Tian nggak ya? Enggak ya, bukan ya? Bukan. Ini siapa? Ini Satya apa Pak? Itu Pipin sama Arya. Arya, Arya. Ada Arya nggak ya waktu itu ya? Kurang tahu, berarti bukan. Saya yang tahu ada anak dia saya naik yang rumahnya dekat sini. Siapa ya? Ada Riko ada ya. Porin. Ada Porin juga. Jadi Bante menceritakan tentang cerita itu. Jadi pada zaman Sang Buddha ada anak jutawan yang sangat terkenal di kota Benares. Dia bernama Mahadana. Orang tuanya itu sangat kaya raya dan dia itu anak tunggal. Kemudian dia dinikahkan juga dengan putri jutawan yang kaya raya dan juga anak tunggal. Jika digabungkan kekayaannya mereka itu adalah 2 kali 800 juta keping emas. Jadi udah crazy rich ya kalau istilahnya sekarang gitu.
Nah, setelah menikah mereka hidup foya-foya ya karena ada uangnya ya, karena uangnya banyak. Mereka foya-foya, membuat pesta, membeli minuman seperti anggur, kemudian membeli wangi-wangian. Kemudian setelah uang dari pihak suami sudah habis, mereka menggunakan uang istrinya. Sampai akhirnya mereka pada usia tua, uangnya sudah habis, sudah tidak ada sisa lagi. Mereka membuat gubuk kecil yang menempel di tembok. Jadi kayak ada tembok terus dikasih tenda gitu, dan mereka menggunakan mangkok pecah dan meminta-minta gitu. Sampai akhirnya Sang Buddha lewat dan melihat kedua pasangan tersebut, dan Buddha sedikit tersenyum gitu. Nah, murid Sang Buddha pada saat itu melihat Sang Buddha tersenyum, kemudian bertanya maksudnya apa yang terjadi begitu ya. Sang Buddha mengatakan mereka itu adalah pasangan yang memiliki harta yang banyak. Jika mereka tidak mempoya-poyakan uangnya, mereka bekerja keras, rajin menabung, mereka bisa menjadi orang terkaya nomor 1 di kota tersebut. Dan jika pada usia tua mereka menjadi biku, mereka bisa mencapai tingkat kesucian tertentu. Ada tingkatannya, saya kurang tahu. Tapi baik suami maupun istrinya bisa mencapai tingkat kesucian tertentu. Nah, cuma mereka menggunakan uangnya untuk berfoya-foya begitu. Kita kembali lagi ke syairnya yang tadi. Yang saya ulangi lagi ya, mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masa muda akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya gitu. Nah, ada 2 poin yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu menjalankan kehidupan suci serta mengumpulkan bekal selagi masih muda. Bekal kekayaan di sini yang dimaksud Sang Buddha adalah bisa berupa kekayaan materi maupun timbunan kebajikan begitu ya. Nah, mereka melewatkan semuanya itu dan akhirnya pada usia tua mereka menjadi seperti bangau di kolam yang tidak ada ikannya. Nah, untuk itu dari cerita ini kita bisa menyimpulkan selagi kita masih diberi waktu, kita teruslah bersemangat dalam mengumpulkan bekal maupun kekayaan, dan kita tidak perlu ya jika mau ya boleh menjalani kehidupan suci seperti menjadi biku gitu ya, juga mungkin bisa pada kehidupan saat ini. Cuman yang ingin saya sampaikan, usia tua itu tidak datang begitu saja. Dia dari hari ke hari kita akan tahu-tahu sudah lebih tua dari sebelumnya. Untuk itu kita harus terus bersemangat dalam mengumpulkan bekal kekayaan maupun timbunan kebajikan begitu. Nah, untuk cerita penutup, kita itu tidak melulu harus mengumpulkan bekal masa tua, karena maksudnya jika tidak diimbangi dengan berbuat baik, karena timbunan simpanan kita itu ya juga sifatnya tidak kekal ya. Jadi saya ada sedikit cerita menjelang penutupan Dhammadesana. Jadi pada saat ini kan untuk yang usia seperti milenial begitu suka menggaung-gaungkan untuk apa ya, menabung masa tua agar bisa pensiun dini gitu. Istilahnya apa ya? Jadi kayak rajin menabung supaya bisa pensiun dini begitu ya. Nah, saya ada cerita tentang teman mama saya. Dia itu pengacara
pengacara, dia itu notaris dan suaminya adalah pengacara. Mereka dari usia muda sudah mengumpulkan banyak tabungan, dan juga dia itu sangat kayak istilahnya melek keuangan gitu ya. Jadi dia itu sudah sering nyicil beli mata uang asing, terus beli emas gitu, dan disimpan di berangkasnya. Kemudian ya memang mereka sangat bagus dalam menabung dan berhasil mengantar anak-anaknya sampai selesai kuliah. Namun suatu waktu pada saat dia ke pasar, dia itu ditepuk oleh orang yang tidak dikenal di pasar. Jadi orang tersebut itu mengatakan bahwa semua kekayaannya itu tidak suci. Dia bisa bantu memurnikan semua kekayaannya. Uang di berangkasnya, emasnya bisa dia bantu untuk murnikan. Tinggal dia baca doa sebentar, saya kembalikan ke kamu, sudah beres. Dan karena orangnya itu ngomongnya sangat monoton dan terus menerus, dia terbawa dan dia tidak sadar dia sedang dihipnotis. Begitu. Ini kejadiannya di Jakarta. Teman mama saya itu tinggal di daerah Kuningan. Ini kejadiannya tahun lalu dan dia cerita ke saya tahun lalu juga. Mama saya yang cerita ke saya. Kemudian teman mama saya ini ikut ke mobil orang tersebut dan orang itu meminta dia menunjukkan rumahnya di mana. Tapi cuma sampai depan gang aja, nggak sampai depan rumah. Nanti dari depan gang kamu jalan masuk langsung ke berangkasmu, semua yang mau disucikan masukkan kantong ini ya. Dia kasih satu kantong, kayak kantong Indomaret agak besar gitu. Kamu masukkan ke sini. Saya cuma baca doa sebentar aja terus saya kembalikan. Terus juga dia masukin karena di rumahnya itu tidak ada orang, anak-anaknya itu di luar negeri semua, di Inggris. Dia masukkan dan suaminya lagi kerja karena pengacara ya. Dia masukkan, terus dia ke mobil. Dia mengingat prosesnya itu sangat cepat. Jadi kayak dikasih, terus kayak ditepuk-tepuk kantongnya, kemudian dikembalikan lagi kantongnya. Dia merasa sudah dikembalikan kantongnya. Terus dia bilang, ya udah kamu bawa kantong ini, terus jalan ke rumah, tidak boleh menoleh ke belakang ya. Terus pada saat dia berjalan di gang itu sampai pertengahan dia agak gak enak, kayak feelingnya gak enak. Terus dia membuka kantongnya, rupanya kantongnya sudah ditukar menjadi bungkus sari roti bekas dan botol aqua bekas. Jadi kantong yang dia isi dengan mata uang asing, emas, dan uang cashnya dia itu sudah ditukar sama orangnya. Dan trik hipnotis seperti ini sudah banyak terjadi di Jakarta dan seringnya di pasar. Orangnya menggunakan masker, jadi kita nggak bisa memberitahu ciri-cirinya, dan dia menepuk dan ceritanya itu dibilang menggebu-gebu ya enggak, tapi sangat mensugesti kan. Dan dia juga termasuk orang terpelajar, cuman pas lengah jadi terbawa. Dan memang jika dia totalkan itu hilangnya, jika dirupiahkan mungkin hampir 1 M. Ya, jadi di sini kita bisa melihat kadang pada usia tua itu bukan berarti kadang kita melihat orang yang usia tua dia tidak terlalu banyak tabungan atau apa, itu bukan berarti kadang bukan berarti mereka tidak mau menabung, tapi kadang ada suatu hal atau apapun yang membuat mereka kehilangan tabungannya tersebut. Makanya perbahasan Buddha yang mengenai kekayaan sejati itu ya harus sangat kita perhatikan, karena kekayaan yang kita timbun seperti uang materi yang kita misalnya kita eman-eman di berangkas itu ya jika memang karena buruk berbuat ya bisa hilang begitu saja. Jadi dari cerita ini saya terdapat 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkadang kita melihat orang yang sudah usia tua dan tidak memiliki banyak tabungan itu kadang bukan berarti karena mereka tidak berniat menabung, karena memang ya mereka musibah ya juga bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Buddha menyambung tentang perbahasan Buddha yang mengatakan kita harus menimbun bekal kekayaan. Ya salah satu yang harus kita timbun adalah kekayaan sejati. Bisa kita
baca di Pendidikan Dasuta ya. Ya salah satunya kita harus berdana dan berperilaku mengamalkan perilaku yang baik, moralitasnya dijaga gitu. Jadi kurang lebih begitu yang ingin saya sampaikan tentang, ya mungkin hanya sedikit tentang usia tua itu, karena saya lihat di sini ya pada masih semangat kewihara. Saya lihat di sini ya yang semangat kewihara ya Bu Kaliana Pupa masuk. Kemarin saya ketemu beliau di Wihara Karangjati. Saat itu saya juga dhamma di sana. Kemudian ya karena topiknya terlalu personal jadi kurang oke lah gitu. Tapi beliau tetap datang lagi, datang ke Berbah lagi. Meskipun tahu ya saya dhamma di sana kayak cerita apa nih nanti gitu kan. Kemarin Rabu saya dhamma di sana, saya ingat kembali kayaknya kurang oke gitu. Tapi Bu Kaliana tetap datang ya karena bukan melihat siapa yang dhamma di sana atau apa ya, karena beliau memang rutin dan rajin ke wihara. Itu yang ingin saya sampaikan. Cuman saya ada di TTP door prize sama Romo Ian. Karena dia tahu saya kalau dhamma di sana kadang suka kasih bingkisan. Cuman tadi dadakan beliau nitip door prize. Mungkin saya ingin, biasanya saya suka minta sharing sih. Mumpung masih ada sedikit waktu, mungkin ada yang mau sharing. Kira-kira apa yang dirasa saat ini sudah tidak bisa seperti dulu lagi pada zaman muda. Kalau yang di program bilang kalau kerja sudah cepat sakit atau apa, mungkin ada yang mau sharing. Saya perjelas sedikit. Untuk saat ini kira-kira apa yang sudah tidak bisa kembali seperti zaman dulu lagi? Ya, Pak Putu. Boleh ya? Iya. Boleh, Terima kasih Pak Putu, boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Sorry. Namo Buddhaya. Saya dapat kesempatan yang luar biasa dari Bu Gita. Terima kasih Bu Gita. Saya diberi kesempatan dan kebetulan juga saya mewakili yang tua-tua dan Bu Gita tadi tentang yang tua gitu ya. Saya termasuk di sana. Belum lama ini saya baru menyelesaikan operasi mata kepala. Ini sudah boleh bebas ya, dan kemarin. Nah, dan sebelumnya juga saya pernah ada kejadian yang mengetahui saya ada kecelakaan seperti itu. Nah, dari sini saya baru mengerti betul gitu, begitu banyak perubahan yang terjadi pada saya di saat tua ini. Dan saya belum merasa tua. Saya sangat merasa masih muda seperti Anda yang mau berusaha terus ya, usahanya maju, kemudian saya pun juga gitu, ingin berusaha. Sebelum saya jatuh itu juga saya masih kerja, masih berusaha juga, maunya sih seperti dulu. Tapi ternyata ya itu keadaannya. Saya sebenarnya tuh kalau nggak tua, mungkin saya nggak jatuh pada saat itu. Nah, karena apa? Ya karena itu, karena sudah tua, rasanya itu kok ini sudah nggak salah, sudah benar bawanya motor. Nah, karena usia tua, jadi saya sudah tidak seperti dulu lagi. Harusnya sudah terlewat, di mobil itu sudah lewat, dan saya tidak akan kena mobil itu, tidak akan jatuh sebenarnya. Itu yang saya lakukan. Jadi, tahu yang maksudnya ya, pikiran saya memang sudah berada di sana, tapi badan jasmani dan keadaan motor saya waktu itu masih belum mengikutinya. Jadi ini yang saya rasakan. Jadi pikiran kita ada di sana, tapi wajah dan perilaku saat itu tidak bisa mengikutinya. Itu ya, beberapa kali sampai saat ini pun juga seperti itu. Jadi walaupun sudah dioperasi, sudah ini seperti tadi bilang ya, operasi apa plastik atau apa itu sama, tidak bisa kembali seperti saya. Ini jadi saya bawa mobil juga harus tidak bisa seperti itu lagi. Kalau keinginan masih mau ngebut, tapi udah sampai anak saya itu sering marah-marah. Papa ini bawa mobil gimana? Karena perasaan saya mau bisa, tapi ternyata nggak bisa. Ini yang membuat saya. Ya, mungkin ini kalau ada kurang berkenan, kata-kata saya kurang baik, itu kurang berkenan juga sama di sana. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Putu atas sharingnya. Dan lagi-lagi dari cerita Pak Putu, kita juga menyimpulkan kalau dari cerita Pak Putu kan
saya dengar dari Romo Ian saat menjenguk itu ya hampir nyaris begitu ya. Dan lagi-lagi yang menolong ya tentu bisa kita sepakati adalah karma baik Pak Putu. Jadi ya seperti itu yang mungkin yang bisa kita simpulkan pada sore hari ini, yaitu usia tua itu ya tidak langsung tiba-tiba terjadi, namun hari ke hari begitu. Dan itu yang harus membuat kita semangat terus menimbun karma baik. Mungkin itu yang mau saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, marilah kita mengucapkan dalam hati sabi serta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Satu.